Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prakosa, NIM 20231164. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul tentang skema encoding. Pengertian: skema encoding adalah sebuah sinyal digital yang bersumber pada data digital atau analog yang dienkode menjadi satu sinyal digital XT dan sinyal analog diinput oleh sinyal MT. Disebut sinyal bermodulasi sinyal atau sinyal baseband. Adapun yang dimodulasi menjadi sinyal termodulasi atau ST. Perbandingan skema encoding. Terdapat 5 faktor skema encoding. Yang pertama adalah spektrum sinyal. Adalah desain sinyal yang bagus harus mengkonsentrasikan kekuatan transmisi pada daerah tengah dari bandwidth transmisi. Untuk mengatasi distorsi dalam penerimaan sinyal, digunakan desain kode yang sesuai dengan bentuk dari spektrum sinyal transmisi. Yang kedua adalah clocking, menentukan awal dan akhir dari setiap posisi bit dengan mekanisme sinkronisasi yang berdasarkan pada sinyal transmisi. Yang ketiga, deteksi error, dibentuk dalam skema fisik encoding sinyal. Yang keempat, inferensi sinyal dan kebetulan terbalik noise, beberapa kode lebih baik dari kode yang lain. Yang terakhir, gaya dan komunikasi semakin tinggi sehingga kecepatan sinyalnya dapat semakin besar B-nya. Energi dalam energi biner berupa tekanan positif dan nol tekanan negatif. Susah untuk mengkoordinasi, sulit bagi penerima untuk menyinkronkan dan banyak bit hilang. Tegangan konstan selama interval bit. Tidak ada transition untuk kembali ke tegangan 0. Misalnya, penerapannya tegangan positif 1 dan tidak ada tegangan untuk 0 atau tegangan negatif untuk nilai 1 dan positif untuk nilai yang lain. Ini adalah contoh gambar tegangan RZL. NRZ keuntungan mudah dalam mengefisienkan penggunaan bandwidth. Yang kedua, lebih kebal noise. Kelemahan keberadaan komponen DC. Kurangnya kemampuan sinkronisasi. Aplikasi umumnya digunakan untuk perekaman magnetik digital, tidak banyak digunakan untuk transmisi sinyal. Ini adalah contoh NRZL dan RGT. Bipolar AMI. Yang pertama, binar 0 ditampilkan melalui non sinyal pada jalur. Yang kedua, binar 1 ditampilkan melalui pulsa positif atau negatif. Yang ketiga, pulsa binar 1 harus berganti-ganti polaritasnya. Yang keempat, kehilangan sinkronisasi tidak akan terjadi bila muncul string panjang 1S. Yang kelima, tidak terdapat komponen DJ murni. Yang keenam, bandwidth lebih sempit dibanding bandwidth NRZ. Yang terakhir, banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi kesalahan. Episode ternary. Yang pertama, binar 1 tampilkan melalui sinyal pada jalur. Yang kedua, binar 0 tampilkan melalui pulsa positif atau negatif. Yang ketiga, tidak ada kelihatan khusus dari pengkodean bipolar AMI dan masing-masing menjadi dasar untuk diterapkan pada aplikasi yang sesuai. Ini adalah contoh bipolar AMI dan sebenarnya angka 0 dan 1, 0 ke bawah dan 01 ke atas. Manchester. Yang pertama, transisi tengah-tengah setiap periode bit. Yang kedua, transisi pertengahan bit beramal sebagai menggariskan koordinasi sebagai transisi. Yang ketiga, transisi rendah ke tinggi menggambarkan 1. Transisi tinggi ke rendah menggambarkan 0. Ditetapkan untuk standar IE 802T3. Contoh dari Manchester encoding. Di ponsel Manchester, yang pertama, transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk menunjukkan clock. Yang kedua, transisi pada awal periode bit digambarkan dengan pengkodean 0. Yang ketiga, terdapat inversi sinyal pada saat bit berikut adalah bit 0. Yang keempat, apabila bit berikut adalah bit 1, maka tidak ada inversi sinyal. Yang terakhir, tetapkan untuk token ring IEE 802T5 dan menggunakan scientific survey. Contoh dari Differential Manchester encoding. Teknik scrambling. Yang pertama, digunakan untuk menempatkan deretan data yang menghasilkan level dengan konstan yang telah digantikan oleh deretan data pengganti. Yang kedua, deretan data pengganti harus menghasilkan transisi yang cukup untuk sinkronisasi, harus sinyal oleh receiver dan akan digantikan dengan deretan data asli. Yang ketiga, deretan data pengganti harus sama panjang dengan deretan data asli.
tanpa komponen desain. Gambar data yang panjang dari jalur sinyal yang punya data 0 tidak mengerat data. Terakhir mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan. 8ZS. Yang pertama populer dengan 801 desain. Yang kedua berdasarkan bimalar amin. Yang terakhir apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh level tegangan 000V, B0, FBV. HDP3 High Density Bipolar T-Zeros. Berdasarkan bipolar amin, jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 00V. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir ada genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tekanan B00V. Contoh dari bipolar AMI B8ZS dan HDP3. Sinyal dan pengkodean. Menurut International 6 sinyal audio, video, speech, gambar, komunikasi, grafik, sonar, radar, dan musik. Data analog dan sinyal digital. Digitalisasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan RZL, dan menggunakan kode selain RZL dikonversi ke sinyal analog. Perangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital. Dan selanjutnya memperoleh kembali data analog asli dari sinyal digital disebut kode decoder. Pulsa kode modulasi PCM, delta modulasi. Contoh dari digitasi. Pulsa kode modulasi. Teori samping penciptaan. Efisiensi misalnya 400 Hz itu memerlukan 800 gram per detik. Sampel analog tersebut sampel pusat depan. Dari masing-masing sampel analog harus ditandai dengan satu kode biner. Contoh dari modul diagram baca. Contoh dari pertama pump sampler, lalu diteruskan ke quencher, lalu ke encoder. Yang pertama di input adalah improvisasi dengan fungsi anak tangga, yaitu dapat bergerak naik atau turun sebesar satu level. Ada memiliki sifat biner. Karena fungsi yang bergerak turun satu level pada setiap interval, maka dapat dianggap sebagai satu klik untuk bergerak dan 0 untuk bergerak turun. Contoh adalah gerakan naik turun seperti gambar kinerja PCM. Memiliki implementasi yang lebih sederhana yang menunjukkan karakteristik SNR yang baik. Bisa untuk pakai bandwidth, misalnya untuk reproduksi suara yang baik menggunakan PCM diperlukan 128 level atau bit bandwidth suara 4 kHz 8000 kali 7 56 kbps. Teknik kompresi data dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan yang besar. Masih banyak kebutuhan akan sinyal digital. Use of repeater TDM efficiency. Dalam praktek yang lebih suka untuk mendigitalkan sinyal analog. Memodulasi frekuensi pemberian data analog. Mengapa memerlukan migrasi? Untuk frekuensi lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien, memungkinkan operasi frekuensi divisi FDN tipe tegangan, yaitu amplitude, frekuensi, dan bass. Contoh teknik modulasi analog. Sekian persen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.